Hai Bun, berembe kabar? Sudah periksa kehamilan? Atau masih takut nih kemana-mana? Tahukah Bunda? Berdasarkan sumber Sekretariat ASEAN tahun 2017, Indonesia menduduki nomor 2 jumlah angka kematian ibu di negara-negara Asia Tenggara, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Setiap hari, 830 ibu di dunia meninggal akibat penyakit komplikasi terkait kehamilan dan persalinan. Jumlah tersebut setara dengan 2 pesawat Boeing 777 jatuh dan semua penumpangnya meninggal setiap harinya. Untuk itu Bun, sangat penting untuk memeriksakan kehamilan ya. Periksa kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan dan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 dan 3. Pelayanan pemeriksaan kehamilan yang diberikan yaitu 10T antenatal care. Pelayanan antenatal 10T terdiri dari 1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan. 2. Ukur tekanan darah. 3. Tentukan status gizi, lila. 4. Ukur tinggi fundus uteri. 5. Tentukan presentasi janin dan DJJ. 6. Screening status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi TT bila diperlukan. 7. Beri tablet tambah darah, TTD. 8. Tes laboratorium, rutin dan khusus. 9. Tata laksana kasus. 10. Temui cara KYE konseling. Namun Bun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan kehamilan di masa pandemi COVID-19. Apa saja itu? Lakukan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Dan, tahukah Bunda pada pemeriksaan awal kehamilan, bidan akan memberikan Bunda buku KIA. Buku KIA adalah buku yang berisi catatan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan ibu, kehamilan dan pertumbuhan serta perkembangan anak. Buku KIA ini harus selalu dibawa setiap kali melakukan pemeriksaan kehamilan. Pelayanan kehamilan yang pertama yaitu timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Ukur tinggi badan dan berat badan dulu ya Bu. Pada kunjungan awal ibu hamil, perlu dilakukan pemeriksaan dan pencatatan berat badan dan ukur tinggi badan untuk mengetahui awal kondisi ibu hamil dan perbandingan berat selama kunjungan berikutnya. Beritahu klien untuk melepas sandal atau sepatu, termasuk barang-barang yang menempel pada dirinya yang dapat menambah berat badan, seperti dompet, HP, dan lain-lain. Ya, sekarang tinggi. Agar pengukuran tinggi dan berat badan akurat, bantu klien naik ke timbangan. Beritahu klien untuk berdiri tegak di atas timbangan. Ya, cukup Bu. Bantu klien untuk turun dari timbangan. Silakan duduk kembali. Yang kedua yaitu lakukan pengukuran tekanan darah. Mengukur tekanan darah untuk mendeteksi terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Tensinya normal Bu. Yang ketiga yaitu tentukan status gizi, lila. Sekarang saya periksa lilanya dulu ya. Ya, Pengukuran lingkar lengan atas merupakan salah satu alat screening gizi untuk menentukan ibu hamil berisiko kurang energi kronik atau tidak. Selanjutnya 4. Ukur tinggi fundus uteri dan 5. Tentukan presentasi janin dan DJJ. sekarang perutnya ya. Dibuka sebentar Bu. Leopold 1, ukur TFU dan menentukan bagian janin yang ada di fundus.
Leopold 2, mengetahui bagian janin yang ada di samping kanan dan kiri uterus. Leopold 3 menentukan bagian janin yang berada di bawah uterus. Leopold 4 menentukan apakah bagian terendah janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Menentukan seberapa banyak bagian terendah masuk ke pintu atas panggul. Presentasi janin dapat ditentukan dengan pemeriksaan Leopold. Bidan memeriksa detak jantung janin DJJ dengan Doppler atau Lanek. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui keadaan jalan lahir ibu, apakah normal atau abnormal. Enam. Screening status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi TT bila diperlukan. Ibu Yuni, sebelum saya melakukan pemeriksaan lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu pernah melakukan imunisasi TT sebelumnya? Dan ada catatannya? Ada Bu, saya simpan tercatat di buku KMS, tapi hari ini saya tidak membawanya. KMS memang harus selalu disimpan Ibu. Waktu SD Ibu mendapatkan imunisasi? Iya, saya imunisasi kelas 1 dan kelas 2. Dan kelas 3-nya harusnya saya dapat, tapi saya sakit. Waktu mau menikah Ibu mendapatkan imunisasinya? Iya, saya disuntik 1 kali Bu Bidan. Kalau begitu, catatan untuk imunisasi Ibu sudah lengkap karena Ibu mendapatkan perlindungan 25 tahun. Saya tidak usah memberikan imunisasi TT lagi ya kepada Ibu, dengan catatan KMS-nya dibawa untuk kunjungan berikutnya. Baik Bu Bidan, syukurlah saya dan bayi saya terlindungi ya. Pada screening status imunisasi bagi bidan, harap diperhatikan dengan baik cara melakukan screening. Apakah ibu hamil sudah lengkap sesuai bagan berikut ini? Imunisasi dasar lengkap DPT HB1, DPT HB2, DPT HB3, status imunisasi T1 dan T2. Imunisasi saat bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. SD kelas 1, imunisasi yang didapat DT. Status imunisasi T3. SD kelas 2, imunisasi yang didapat TD. Status imunisasi T4. SD kelas 3, imunisasi yang didapat TD. Status imunisasi T5. Calon pengantin dan masa hamil, imunisasi yang didapat TT. Jika ada status T di atas yang tidak terpenuhi, lanjutkan urutan T yang belum terpenuhi. Perhatikan interval pemberian. Dengan status imunisasi dasar plus SD lengkap, artinya ibu mendapat perlindungan selama 25 tahun. Apabila pada saat screening ibu tidak ingat status imunisasi saat bayi, maka screening dihitung sejak imunisasi saat BIAS, berarti baru terhitung status imunisasi T3. Selanjutnya dilengkapi dengan imunisasi catin, status imunisasi T4, dan interval 1 tahun diberikan imunisasi TT, status imunisasi T5. 7. Beri tablet tambah darah. Tablet tambah darah atau TTD merupakan tablet yang berisi zat besi dan asam folat. Zat besi berfungsi untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Asam folat sangat penting untuk pertumbuhan janin dan mencegah kecacatan pada janin. Biasanya setelah minum tablet tambah darah, ibu hamil akan merasa mual. Untuk menghindari hal tersebut, maka tablet tambah darah sebaiknya diminum segera setelah selesai makan malam dan dianjurkan diminum dengan air jeruk hangat. Tablet tambah darah dapat menyebabkan susah buang air besar dan kotoran berwarna kehitaman. Oleh sebab itu, dianjurkan ibu hamil untuk banyak mengkonsumsi buah dan sayuran hijau dan minum air putih 10 gelas per hari, serta tetap mengkonsumsi gizi seimbang. Yang harus diperhatikan,
Tablet tambah darah jangan diminum dengan teh, susu, dan kopi karena akan mengganggu penyerapan zat besi. 8. Tes laboratorium, rutin dan khusus. Demikian ada beberapa penyakit yang memang harus dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium standar ya Ibu. Jadi Bapak dan Ibu saya buatkan formulirnya, nanti langsung ketemu dengan petugas labnya ya. Ini Pak, nanti setelah mendapatkan hasilnya kembali lagi ke sini ya. Iya, Bu. Ya Bu Bidan. Pada kunjungan awal, bidan melakukan tes laboratorium rutin, yakni golongan darah, hemoglobin, HIV, sifilis. Sedangkan tes laboratorium khusus apabila ada risiko atau indikasi khusus, antara lain glukoprotein urin dan malaria pada daerah endemis. Hasil lab Ibu golongan darahnya A, HB Ibu rendah hanya 10, berarti Ibu mengalami anemia. Perbanyak sayuran hijau ya Bu, dengan gizi seimbang. Terakhir 9. Tata laksana kasus 10. Temui cara KYL konseling. Jadi istri saya kena anemia. Maksudnya kurang darah. Benar Pak, tapi tidak usah terlalu cemas karena ini anemia ringan. Jadi HB-nya bisa dinaikkan dengan cara mengonsumsi tablet tambah darah dengan gizi seimbang. Mana Pak? Bu, sudah jelas dengan tablet tambah darahnya? Baik, Bu. Nanti setelah makan malam, biar saya bantu ingatkan. Wah, bagus itu Pak. Memang suami istri harus saling mendukung satu sama lain. Begini Pak, Bu, saya akan menjelaskan tentang buku KIA kepada Bapak dan Ibu. Di dalam buku KIA terdapat banyak informasi penting tentang kehamilan, perencanaan persalinan, dan tanda bahaya ibu hamil yang wajib diketahui sampai perawatan bayi dan anak. Jadi, meski ibu hamil baru pada tahap awal kehamilan, ibu dan suami harus mengetahui apa saja yang perlu dilakukan selama masa kehamilan dan persiapan persalinan. Adapun tanda bahaya pada ibu hamil yang harus diwaspadai adalah perdarahan pada hamil muda maupun hamil tua. 2. Bengkak di kaki, tangan, atau wajah disertai sakit kepala dan atau kejang. 3. Demam atau panas tinggi. 4. Air ketuban keluar sebelum waktunya. 5. Bayi di kandungan gerakannya berkurang atau tidak ada gerakannya. 6. Muntah terus, tidak mau makan. 6 masalah tersebut bisa menyebabkan keguguran atau kelahiran dini, atau prematur yang membahayakan ibu dan janin yang dikandungnya. Untuk itu, jika terjadi satu dari 6 masalah tersebut, segeralah bawa ibu hamil ke petugas kesehatan dengan didampingi suami atau keluarganya. Buku KIA juga menjelaskan mengenai asupan nutrisi pada masa kehamilan. Pemenuhan asupan makanan yang bergizi sangatlah penting. Ibu hamil yang mendapatkan gizi seimbang dan baik diharapkan dapat terhindari dari resiko kesehatan baik bagi janin dan ibu sendiri. Adapun hal-hal yang penting diperhatikan dan manfaatnya untuk ibu hamil, antaranya adalah seimbangnya asupan, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Jadi, dengan memahami manfaat nutrisi pada ibu hamil, dapat diketahui apakah berisiko mengalami kondisi kekurangan nutrisi atau tidak. Hal tersebut dapat diketahui bila ibu hamil memiliki status gizi kurang atau lebih, dapat berisiko bayi dengan BBLR, bayi berat lahir rendah. Bagaimana Pak, Bu? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas Bu Bidan. Jadi kalau istri saya mengalami minimal salah satu dari tanda bahaya tersebut, harus dibawa ke petugas kesehatan? Atau puskesmas ini bisa? Bisa Pak, karena puskesmas ini adalah puskesmas Ponet yang melayani kegawat daruratan ibu dan bayi baru lahir 24 jam 7 hari. Saya mengerti, Ibu. Jadi kita menyepakati ya Pak untuk kunjungan berikutnya. Untuk kunjungan kedua, Ibu dan Bapak bisa melakukannya 4 minggu sekali ya, atau kapan saja setiap ada tanda bahaya yang seperti tadi Pak. Dan jangan lupa Bu, buku KIA-nya dibawa dan dibaca-baca di rumah.
Oh ya Bu, sekarang sudah ada kelas ibu, banyak topik yang dibicarakan. Ada tentang masalah kehamilan, persalinan, nifas, dan perawatan bayi. Nanti ibu bisa bertukar pikiran dengan ibu-ibu yang lain. Ibu bisa ikut bergabung? Baik, Bu Bidan. Kalau begitu kami permisi pulang. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Hati-hati di jalan, Pak.